Salam sejahtera, kembali kita bertemu dalam konferensi virtual pertama HKFM Indonesia. Saya ditugaskan untuk membawakan topik dengan judul rasio cerebroplacental dan parameter Doppler sonografik yang menjadi prediktor kondisi-kondisi outcome perinatal yang buruk pada kasus-kasus pertumbuhan janin terhambat. Tentunya kita membutuhkan suatu antenatal surveillance test yang bisa melakukan pencegahan dan pendeteksi sebelum terjadinya bahaya pada janin yang mungkin menyebabkan kematian janin. Kita perlu mengenal risiko maternal dari seorang ibu dengan risiko tinggi. Kita mengetahui progres pada janin dan ibunya apabila menghadapi suatu kondisi yang membahayakan, sehingga kita punya prinsip keputusan yang tepat kapan harus melahirkan si janin, apakah steroid harus diberikan, dan kapan kita harus melakukan kontrol ketat untuk pemantauan janin dan ibunya. Prinsip utama adalah kita harus melakukan intervensi berbasis keseimbangan antara risiko pada janin dan risikonya pada masa neonatal, dan kita harus melakukan interval monitoring yang berbasis pada kecepatan kemungkinan terjadinya progresif dari kondisi klinis, kondisi yang membahayakan tersebut. Tes yang kita bisa lakukan adalah cerebroplacental rasio dan pemeriksaan Doppler parametrik lainnya. Tentunya kita harus pertama kali melakukan anamnesa bagaimana kondisi kehamilan sekarang, bagaimana kondisi kehamilan sebelumnya, dan bagaimana kondisi kehamilan kali ini, dan apakah perlu kita melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan yang kemungkinan menjadi memperjelas diagnosa dan prognosisnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak seluruh kondisi janin yang memasuki masa-masa yang membahayakan terjadi dengan kondisi temuan klinis yang sama pada setiap janin. Ada janin dengan perubahan detak jantung, polanya, ada juga yang menunjukkan penurunan air ketuban, penurunan gerakan dinamik pada janin, atau dengan menunjukkan perubahan pada arus darahnya. Baru kemudian janin akan menunjukkan kondisi yang membahayakan atau bahkan kematian janin. Beberapa faktor resiko yang perlu kita ketahui, apakah janin membawa kelainan kromosom, kelainan sindrom tertentu, atau kelainan infeksi virus. Ini sudah harus kita temukan pada setiap kunjungan antenatal yang sejawat lakukan. Pemeriksaan yang paling sederhana adalah fetal proportion. Artinya bagaimana kita mengukur biometri, biparietal diameter, rasio lingkar kepala berbanding dengan lingkar perut, bagaimana kita melihat pertumbuhannya asimetrik atau simetrik yang teman-teman bisa lakukan dengan pemeriksaan biometrik yang sederhana. Pertumbuhan janin membutuhkan suatu interval di mana kita lakukan setiap 2 minggu, karena prosesnya adalah suatu proses yang dinamik. Misalnya, perubahan pengukuran bentuk kepala mungkin mengindikasikan suatu kasus aneuploidy atau suatu infeksi virus. Perubahan lingkar perut menjadi suatu patokan pengukuran tunggal yang paling tepat bisa mencerminkan status nutrisi bayi. Pertumbuhan abnormal dari pengukuran skeletal, artinya mungkin ada kelainan seperti skeletal dysplasia. Di sini teman-teman bisa melihat suatu diagram evaluasi pertumbuhan janin apabila kita menemukan biometri yang tidak sesuai, perubahan ukuran indeks cairan ketuban, kemudian perubahan arus darah Doppler, lalu kita bisa melakukan pemeriksaan kapan sebaiknya dianjurkan, dan kemudian kita sampai pada diagnosa yang kemungkinan bisa kita pikirkan. Di sini kita mencoba menganalisa beberapa artikel publikasi di mana tidak seluruhnya publikasi tersebut mendukung pemakaian cerebroplacental ratio. Tentunya ada yang pro dan kontra. Di sini seperti yang dipublikasi oleh sejawat
Akolekar dan teman-teman pada American Journal menyatakan bahwa cerebropasyental rasio hanya memiliki nilai prediktor yang rendah dengan false positive rate yang cukup tinggi. Artinya setiap peningkatan deteksi, rasio deteksi akan disertai juga dengan peningkatan false positive rate yang besar. Namun tentunya tidak semua bersifat kontra. Penelitian lain seperti yang dipublikasi dari sejawat Volgraf dan kawan-kawan di Ultrasound Obstetric Gynecology menyatakan bahwa CPR rasio bisa berkontribusi sebagai prediktor kemungkinan perinatal outcome yang buruk. Tentunya membutuhkan evaluasi klinikal trial yang lebih besar. Kemudian Moreta dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa cerebropasyental rasio bisa dipakai pada kondisi-kondisi fetus dengan resiko tinggi yang dihubungkan dengan resiko fetal distress, Apgar skor yang rendah, admisi ke NICU, dan morbiditas neonatal. Kemudian sejawat Agudelo dan kawan-kawan juga mempublikasikan penelitian bahwa CPR ini berguna untuk memprediksikan resiko perinatal, kematian perinatal dalam kasus-kasus growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Juga artikel dari sejawat Grudner dan teman-teman di Jerman menyatakan bahwa CPR adalah suatu kondisi pemeriksaan yang cukup penting, tidak invasif, dan dapat mendeteksi kondisi-kondisi janin dengan kondisi yang membahayakan sehingga bisa mengurangi resiko morbiditas perinatal. Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan pertama yang utama adalah pemeriksaan Doppler, di mana teman-teman sudah cukup paham dan piawai menggunakan Doppler. Paling sedikit kita memeriksa dengan 3-5 cardiac cycle untuk mengukur indeks Doppler. Kita mengenal ada resisten index dan pulsatility index yang bisa teman-teman pakai dalam pemeriksaan harian. Kita bisa melakukan pengukuran arterial Doppler yang merupakan kondisi yang bergantung dari diameter kaliper pembuluh darah, juga tergantung dari resistensi vaskular. Sirkulasi arterial pada janin tergantung kondisinya, kita bisa menentukan cut off atau nilai sebelum janin itu membahayakan dirinya sendiri. Apabila sudah terjadi redistribusi arus darah, akan terjadi penghematan ke otak atau istilahnya brain sparing effect, maka akan terjadi proses kompensasi di mana akan lebih banyak jaringan aliran darah ke otak, ke jantung, dan ke adrenal, dan janin akan mengurangi aliran darah ke ginjal, ke usus, dan ke paru-paru sebelum terjadinya titik nadir dalam 2 minggu sebelum terjadinya kondisi yang membahayakan pada janin atau berakibat IUFD. Plasenta merupakan suatu kompartemen nutrisi yang bisa kita pakai untuk melakukan pengukuran, karena di situ adalah proses pertukaran jaringan udara, gas, dan cairan. Kita bisa melihat kompartemen maternal dari arteri uterina, kompartemen fetus dari arteri umbilikus, di mana setiap usia kehamilan ini akan selalu berubah. Pada plasenta akan terjadi proses yang dinamakan invasi trofoblast, yang bisa kita lihat dari proses pencerminannya lewat arteri uterina. Apabila telah terjadi 30% vaskularisasi yang rusak pada plasenta, maka akan terjadi peningkatan arus darah umbilikus. Apabila 50% sudah rusak, terjadilah absen arteri end-diastolik pada umbilikus. 70% pada plasenta sudah rusak, akan terjadilah reverse umbilical artery. Nanti akan kita ulas satu persatu, karena ini akan mencerminkan kondisi hipoksemi atau asidemia pada janin. Kemudian kita bisa melihat pola seperti ini adalah bagaimana arus darah pada arteri uterina, dia masuk ke dalam pembuluh darah, yaitu invasi trofoblast yang kita bisa lihat sejak awal trimester pertama dan awal trimester kedua. Itu tergantung pada bagaimana invasi trofoblast tersebut melebarkan arteri uterina dan berakibat
terjadinya penurunan indeks resistensi setiap usia kehamilan itu bertambah. Di sini kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya perubahan pada pengukuran arteri uterina dalam kondisi tidak hamil, terjadi yang namanya notching. Ini adalah arus protodiastolik yang menyebabkan adanya sebuah cekukan atau taki, dan itu akan menghilang taki tersebut dengan seiring invasi tropoblast masuk dan melebarkan permeabilitas kapiler dari pembuluh darah dari arteri uterina. Secara logika, maka resistensi indeksnya ini setelah 18 minggu maka akan berangsur-angsur bertambah rendah. Arteri uterina cukup bisa kita ukur dengan mudah dengan kandung kemih yang kosong terlihat pada sisi dari fossa iliaca, tepat menyilang di atas arteri iliaca. Nah, di sini kita bisa melihat contoh pengukuran arteri uterina yang normal dan pengukuran arteri uterina yang abnormal yang kita sebut dengan adanya notching pada setiap taki arus protodiastolik yang muncul. Nah, kita juga bisa mengukur arteri umbilicus dari kompartemen fetus, di mana pengukuran indeks seperti pulsasi indeks, resistant indeks, sistol diastol ini tidak ada pengaruhnya, bisa apa saja dipakai. Nah, pulsatil indeks misalnya kita mau memakai, umumnya kita ukur pada usia 28 minggu, maka nilainya kurang dari 5, antara 28-34 minggu kurang dari 4, antara 34 minggu sampai aterem, nilainya akan kurang dari 3. Nah, kita bisa melihat di sini perbandingan indeks-indeks tersebut, SD ratio, resistant index, pulsatil index, intinya menunjukkan low resistant atau arus darah yang rendah. Dengan pengukuran pada trimester pertama ini menunjukkan absen end diastolik yang normal, dan dia menunjukkan diastolik yang meningkat seiring dengan gestasi usia kehamilan yang bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pengukuran dari arteri umbilicus. Nah, di sini adalah pengukuran yang normal, kemudian pengukuran yang abnormal. Teman-teman bisa melihat perubahan dari sistol diastol yang normal, lalu kemudian terjadinya diastolik yang menghilang, absen, lalu diastolik yang kemudian reverse. Ini adalah perubahan yang terjadi pada arteri umbilicus pada janin-janin dalam kondisi yang normal sampai membahayakan. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan pola dari normal, absen end diastolik, dan reverse end diastolik secara jelas dari arteri umbilicus, di mana kondisi tersebut menunjukkan kondisi yang menuju ke arah hipoksia janin. Apabila terjadi absen reverse end diastolik pada umbilical arteri, hampir 98% berakhir dengan kondisi asfiksia dan membutuhkan intervensi. Janin yang survive atau selamat umumnya akan terjadi faktor-faktor pemberat seperti necrotizing enterocolitis yang terjadi akibat vasokonstriksi dan bahkan kemungkinan terjadinya cerebral palsy. Pengukuran arteri yang berikutnya adalah middle cerebral artery yang dilakukan pada area kepala yang bisa mencerminkan kondisi fetal hypoxemia atau fetal anemia. Tentunya kita menunjukkan arteri cerebri media dalam kondisi janin yang tenang dengan indeks resistensi yang tinggi. Cukup sulit untuk melakukan pemeriksaan ini karena posisi janin kadang selalu bergerak. Nah, di sini kita bisa melihat grafik dari pulsatility index middle cerebral artery dalam setiap perkembangannya. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan arteri cerebri media pada kondisi normal pada video yang atas dengan kondisi terjadinya brain sparing effect dengan merendahnya indeks dari arteri cerebri media. Dan apabila itu sudah terjadi proses brain sparing effect ini, maka akan terjadi proses irreversibel dari bagian otak.
yang membahayakan janin tentunya. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan perbandingan antara kondisi dari arteri umbilicus yang terjadi dengan reverse flow pada gambar video yang atas, dan kita saksikan gambar tampilan dengan arteri cerebri media pada video yang bawah yang sudah terjadi brain sparing effect dengan indeks resistensi cerebri media yang rendah. Ini sudah menjadi indikasi mutlak untuk segera dilakukan terminasi sebelum janin itu IUFD. Nah, jadi resiko prognosis kehamilan yang jelek kita bisa memprediksi dengan rasio cerebroplacental indeks kurang dari 1. Ini bisa kita simpulkan membantu untuk mendiagnosa, memprediksikan resiko perinatal yang buruk. Kemudian ada pemeriksaan ductus venosus yang merupakan shunting dengan arus darah yang cukup tinggi yang masuk ke dalam jantung dari liver. Di sini kita bisa melakukan pengukuran tersebut, tapi tentunya dengan teknik yang cukup sulit karena sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan ductus venosus dalam kondisi janin masih bergerak. Di sini kita bisa melihat perubahan pola abnormal dari pembuluh darah vena, di mana pemeriksaan pola abnormal itu adanya A-wave atau atrial ejection yang menghilang atau bahkan absen. Nah, di sini kita akan coba kupas satu persatu. Vena cava inferior dan ductus venosus. Dari venous return, dari placenta menuju ke vena umbilicus, menuju ke ductus venosus, lalu ke vena cava inferior, 50% menuju liver, dan 50% oksigen dia menuju ke ductus venosus. Ini adalah pola-pola normal dari vena cava inferior dan pembuluh darah Doppler dari ductus venosus. Nah, di sini kita bisa melihat pemetaan aliran darah yang mulai masuk dari ductus venosus menuju ke vena porta, kemudian menuju ke jantung. Ini adalah sirkulasi dari fetal venous circulation. Nah, ini adalah potongan cara bagaimana kita mengambil ductus venosus, di mana arus darahnya merupakan arus darah yang cukup sulit untuk kita ambil karena bayi itu kadang selalu bergerak dengan resistensinya yang velocity-nya sangat tinggi. Ada 3 gelombang utama yang bisa kita lihat adalah sistole, diastole, dan atrial contraction. Kemudian pemeriksaan vena umbilicus ini juga bisa menjadi patokan pengukuran surveillance, bagaimana kita melihat bahwa umbilical vein ini suatu proses pengukuran yang kontinu, mencerminkan kondisi dari miokardial, dengan endpointnya adalah pulsatile inde yang berpola double, artinya polanya itu kadang-kadang turun naik, namun secara kontinu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan pengukuran umbilicus, di mana bagian atas di sini kita bisa melihat arteri umbilicus, dan di bawahnya adalah pola gambaran normal dari vena. Jadi yang atas ini adalah umbilical arteri dan bawah ini ada pola dari vena yang kontinu. Ini ada pola yang normal. Nah, di sini adalah pola yang tidak normal, di mana atas terjadi arteri umbilicus yang absen diastolik, sementara bagian bawah terjadi pulsasi dari arteri vena umbilicus. Ini akan mencerminkan resiko yang tinggi terjadinya mortalitas pada janin. Nah, di sini adalah algoritma di mana teman-teman bisa melihat dan mempelajari perubahan-perubahan dari umbilical artery, kemudian apabila terjadi absen reverse and diastolic, terjadinya redistribusi, dan action, tindakan apa yang harus kita lakukan. Teman-teman bisa lihat dalam tampilan grafik algoritma berikut ini. Berikut adalah sebuah penelitian yang saya lakukan bersama teman-teman dari Semarang dengan melakukan sebuah indeks pengukuran vaskularisasi dari plasenta, tentunya dengan bantuan teknologi 3 dimensi. Memang penelitian ini tidak
bisa kita terapkan apabila kita tidak memiliki alat tersebut. Namun cukup menjanjikan apabila kita bisa melihat bahwa ternyata terjadi perubahan pada indeks-indeks power Doppler yang kita pakai apabila pasien tersebut dalam kondisi preeklamsi ataupun bukan preeklamsi. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang tadi sudah kita jelaskan. Apabila 50% pasenta tidak berfungsi, akan terjadi hipoksia yang ringan, perubahan pada umbilical artery, 70% pasenta sudah rusak, akan terjadi redistribusi pada middle cerebral artery. Apabila 90% plasenta tidak berfungsi, akan terjadi hipoksia berat, redistribusi yang sudah gagal, dan distus venosus yang rusak. Apabila pertumbuhan terjadi terhambat sebelum kurang dari 34 minggu, maka akan terjadi kondisi di mana terjadinya gangguan tumbuh kembang, penurunan aktivitas, biophysical profile yang jelek, kondisi asidemia, dan dengan sendirinya pelan-pelan akan menuju pada suatu kondisi menuju ke stillbirth. Apabila fetal growth restriction atau kondisi pertumbuhan janin terhambat lebih dari 34 minggu, maka seharusnya sudah tidak ada kondisi lagi yang perlu kita tunda untuk melakukan terminasi kehamilan, berbasis pada bagaimana kondisi-kondisi pertumbuhannya sudah terlambat, heart rate-nya tidak aktif pada CTG, amniotic fluid-nya jelek, kemudian fungsi napasnya jelek, maka ini akan segera terjadi kondisi IUFD. Nah, kita bisa melakukan approach atau pendekatan mulai dari pendekatan anatomi, pengukuran amniotic fluid, arteri umbilicus, middle cerebral artery, dan cerebroplacental index. Dan kondisi-kondisi tersebut apabila memang semuanya tidak mencerminkan suatu kondisi yang memprihatinkan atau mencemaskan, maka kita bisa ulangi dalam setiap 2 minggu. Artinya tidak seluruh bayi yang kecil secara konstitusional itu akan berakhir dengan kondisi yang membahayakan. Prinsip munculnya onset brain sparing effect, kita harus mulai menyadari bagaimana kita melihat apakah munculnya sejak awal atau pada akhir kehamilan. Beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan, bagaimana para peneliti tersebut mengusahakan agar kehamilan itu tidak berakhir dengan kondisi yang berbahaya. Tentunya mereka mempertimbangkan kondisi yang berat dan progresif. Kita bisa melihat dengan pengukuran cerebroplacental ratio seperti dalam publikasi dari sejawat Turan dan teman-teman yang dipublikasikan untuk melihat kondisi cerebroplacental ratio ini. Nah, ini juga penelitian yang dilakukan oleh Turan dan teman-temannya sudah dilihatkan bahwa mereka melakukan pemeriksaan Doppler umbilical artery mingguan. Kemudian apabila terjadi perubahan yang progresif selewat 2 minggu, maka mereka akan segera melakukan terminasi kehamilan. Apabila tidak ada perubahan yang terjadi dalam periode selama 4 minggu, kemungkinan itu hanya berakhir dengan kondisi IUGR dengan resiko yang ringan saja. Nah, ini juga penelitian dilakukan oleh sejawat Browncan dan teman-teman, bagaimana dia memprediksikan bahwa apabila pertumbuhan janin terhambat terobservasi hingga 38 minggu, maka benefitnya itu sebenarnya tidak ada untuk melanjutkan kehamilan itu lebih lama lagi. Ini menurut kesimpulan dari Ken dan teman-teman. Di sini kita bisa melihat timeline bagaimana terjadinya fetal hypoxemia. Apabila secara awal kita tidak memiliki USG Doppler, kita melakukan pengukuran biometri, kemudian kita melakukan pengukuran Doppler, terjadi perubahan dalam waktu 2 minggu, kita sudah harus memperlihatkan apakah mungkin terjadi perubahan pada Doppler pada arus darah vena yang abnormal. Dan sayangnya dalam kurun waktu sampai 2 hari apabila kita telat melakukan tindakan, akan terjadi kardiotokografi yang abnormal dengan biophysical score yang abnormal, dan itu sudah akan terjadi kondisi fetal jeopardize atau yang membahayakan. Artinya apabila kita sudah menemukan Doppler yang tidak normal pada arus darah vena, kita hanya mempunyai waktu 1-2 hari saja untuk melahirkan janin. Nah,
Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Basyat dan teman-teman untuk memprediksi bagaimana neonatal outcome pada onset pertama kali kita temukan disfungsi plasenta. Sehingga dari penelitiannya mereka menyatakan bahwa bisa saja bahwa kondisi abnormal biophysical profile itu dalam kondisi-kondisi kita temukan combine test, kita bisa menyelamatkan sekian persen bayi dalam kondisi sebelum kehamilan itu terjadi perubahan yang membahayakan. Nah, kita sampai pada ujung bagaimana saya akan menyampaikan take home message. Apabila kita melakukan suatu tes, maka kita membutuhkan suatu informasi yang akan kita peroleh. Informasi dasar sekedar pertumbuhan fetus, maka kita akan menemukan, oh ini adalah hubungannya dengan performance dari plasenta. Melihat pengukuran air ketuban, maka kita ketahui bagaimana volume status transfer plasenta, transfer cairan, transfer gas. Pengukuran arteri uterina kita tahu dari bagaimana perkembangan invasi trofoblast. Pengukuran arteri umbilikalis, oh kita tahu perubahan exchange dari area vaskular. Cerebral placenta ratio, kita tahu bagaimana kondisi oksigenasi dan PCO2 janin. Perubahan arus darah vena, kita tahu ritme, kemudian cardiac function dari janin. Perubahan dinamis, proses maturasi, behavior state, dan PO2. Perubahan detak jantung janin, maka itu akan terjadi kondisi di mana terjadi perubahan status dari fungsi saraf. Jadi setiap fungsi kondisi membutuhkan spesifik tes yang berbeda-beda. Meskipun sekali banyak ada tata bagi kelola untuk melakukan apapun, pemeriksaan apapun, tetap masih ada resiko pro kontra bisa terjadi pada pemeriksaan yang kita lakukan. Namun cerebral placenta ratio ini juga membutuhkan proses ekstensif clinical study yang lebih besar. Jadi pesannya adalah tidak menggantungkan pada satu pemeriksaan tunggal saja, namun harus kita gabungkan dengan pemeriksaan parameter yang lain untuk menentukan bagaimana kita bisa memprediksi perinatal outcome yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya.